Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Sebuah ayat yang mungkin familiar di telinga kita dan hendaknya menjadi perhatian kita adalah firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini, kata Allah dalam ayat tersebut, illa mata'ul ghurur, kecuali dia itu merupakan kesenangan yang banyak menipu kita. Jemaah sekalian, boleh jadi semua apa yang kita lakukan, kebanyakan kita selama ini sangat didominasi oleh motivasi-motivasi duniawi, termasuk khotib sendiri. Mengapa demikian? Karena memang setiap kita sejatinya mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala berupa hawa nafsu yang senantiasa ada dalam diri kita, juga setan di luar kita yang senantiasa menggoda kita supaya kita terjauhkan dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi setiap kita, pikiran kita, tenaga kita curahkan untuk mendapatkan semua itu, termasuk khatib sendiri. Waktu yang kita miliki, tenaga kita, apapun yang kita miliki selama ini, boleh jadi semua difokuskan dalam urusan dunia kita. Kita mencari dunia untuk kemudahan kita mencari semua itu untuk kemudahan hidup kita, itu tidak salah. Akan tetapi manakala semua itu mendominasi diri kita, setelah itu semua kita dapatkan, kita mencoba untuk meraih sesuatu yang dipandang indah dalam pandangan kita, jabatankah itu, gelarkah itu, status sosialkah itu, semua itu adalah hal yang memang seringkali menipu kita. Manakala pikiran kita, tenaga kita diserahkan untuk semua itu dan kita lupa atas hakikat kemuliaan kita, hakikat kemuliaan diri ini, hakikat kebahagiaan sejati yang pantas untuk kita kejar, maka semua itu setiap kita sudah keluar dari rel yang seharusnya. Oleh karena itu, siapapun manusia yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan lupa dengan bekal akhiratnya, siapapun itu, maka dia akan menjadi orang yang merugi, dia akan yang celaka. Mengapa? Karena hakikat kemuliaan itu adalah hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah Ta'ala. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling ganteng, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak gelarnya, yang banyak pengikutnya, bukan. Akan tetapi orang yang paling taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapapun manusia yang mengejar urusan duniawi dan dia lupa posisinya, kemuliaannya di hadapan Allah, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Oleh karena itu, salah satu langkah awal yang senantiasa harus kita camkan dalam diri kita, yang menjadi fokus perhatian kita untuk mengisi hidup ini adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang taat pada Allah Ta'ala, menjalankan semua kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang memang Allah larang, yang memang tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sebuah qiyam yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama Rabbani, seorang ahli dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang tasyahud nafs. Semoga ini menjadi bekal bagi kita bagaimana
bagaimana supaya kita bisa mengontrol diri kita supaya kita tetap berada dalam rel yang memang seharusnya, supaya kita dibimbing oleh Allah Ta'ala supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa sekecil apapun. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa di antara hal yang harus menjadi perhatian kita, yang akan menjadi salah satu rem bagi kita yang mampu mengontrol diri kita supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa adalah bahwa kita harus senantiasa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Sebagai sebuah sindiran Allah Ta'ala pada siapapun yang tidak mengagungkannya, khususnya orang yang musyrik, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Bagaimana Allah menyindir siapapun yang tidak mengagungkannya. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi itu berada dalam genggamannya dan langit itu dilipat dengan tangan kanannya subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dan maha suci Allah dari segala apapun yang dipersekutukan oleh manusia. Jemaah sekalian, ayat ini menjadi sebuah kode bagi kita bahwa tidak ada yang pantas mendapatkan penghormatan, pengagungan dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh menghormati orang yang memang layak kita hormati, akan tetapi jangan sampai penghormatan kita kepada manusia kemudian lupa terhadap penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah ilustrasi, ya, kalau seorang karyawan duduk di hadapan seorang direktur, yang di hadapan owner perusahaan yang tempat dia bekerja, pasti dia akan tunduk, dia pasti akan sangat perhatian, dan dia pasti tidak akan berani melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pasti demikian. Maksud Ibnu Qayyim dengan pesan masyhad ijlal ini adalah bahwa hendaknya kita yakin bahwa semua yang ada dalam alam semesta adalah ciptaan Allah Ta'ala, termasuk diri kita. Dan tidak ada yang mampu berkuasa atas segala apapun kecuali atas kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Oleh karena tidak ada yang pantas mendapatkan penghormatan kita, pengagungan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, manakala kita tidak peduli dengan aturan Allah, maka kita sudah meremehkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, hendaknya kita membangun kesadaran masyhad an-ni'mah wal ihsan. Maksudnya apa? Hendaknya kita sadar bahwa Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmatnya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap kejapan mata kita. Oleh karena itu adalah tidak pantas orang yang berakal, di mana setiap hari mendapatkan kucuran rahmat Allah Ta'ala, setiap waktu, setiap hari, setiap jam, setiap detik, akan tetapi dia membalas kebaikan Allah dan kemaksiatan yang dia lakukan di hadapannya. Itu yang dimaksud dengan masyhad an-ni'mah, masyhad ihsan, bahwa kita menjadi orang yang malu setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, akan tetapi kita membalas kebaikan Allah itu dengan ketidakpedulian kita dengan aturan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang menjadi pesan Imam Ibnu Qayyim sebagai bekal bagi kita adalah masyhad al-fawat. Maksudnya apa? Hendaknya kita yakin bahwa sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menggerogoti keimanan kita. Sekecil apapun kemaksiatan yang mungkin kita remehkan itu akan mengotori hati kita. Bagaimana para ulama menjelaskan bahwa salah satu tafsir bahwa dalam surat Al-Mutaffifin, barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, adalah bahwa setiap dosa yang dilakukan sekecil apapun itu akan menimbulkan noda hitam dalam kalbu kita. Terus kalau kita tidak istighfar, tidak taubat, semakin hitam, semakin berkarat, sulit dihilangkan. Ketika ada sinar hidayah mau mencoba menembus hati, karena hati itu kotor, maka dia tidak mampu masuk ke dalam hati itu.
Dan setiap kemaksiatan, setiap dosa yang ada dalam hati itu tidak mampu keluar karena memang sudah tertutup dengan dosa-dosa kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sebagai sebuah nasihat bagi kita adalah bahwa hendaknya kita tidak mengabaikan, tidak menyepelekan perintah Allah Ta'ala, dan hendaknya kita takut dengan dosa-dosa kita sekecil apapun, karena semua itu akan memberikan efek yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Dan sebagai pesan yang keempat di antara pesan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kaitan ini adalah bahwa kita hendaknya melihat kesadaran masyhadul iwal. Maksudnya apa? Yaitu bahwa manakala kita mampu mengontrol nafsu kita dan kita mampu meninggalkan kemaksiatan karena Allah Ta'ala, maka yakinlah bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Hal ini dikuatkan dengan sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa a'taka Allahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, perbuatan dosa, kemaksiatan apapun, ittiqa Allah, dan seterusnya bukan apa-apa kecuali hanya karena takut kepada Allah Ta'ala, karena ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, karena ingin mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, karena takut akan siksanya. Illa a'taqallahu khairan minhu, maka yakinlah bahwa Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita sadar bahwa zaman sekarang adalah zaman fitnah. Ya. Hampir setiap kita memegang HP, ada tontonan, ada YouTube, ada apapun di situ, dan kita diuji dengan semua yang kita lihat. Manakala kita mampu menghindarkan mata kita dari tontonan-tontonan yang tidak pantas dilihat oleh kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka yakinlah bahwa Allah akan mengganti kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin dengan kemudahan rezeki, mungkin dengan kehusuan dalam salat kita, mungkin dengan kesolehan keturunan kita, mungkin dengan apapun yang memang sesuatu yang pantas menjadi idaman kita sebetulnya. Dan boleh jadi semua yang kita lakukan, upaya kita untuk menjauhi kemaksiatan adalah salah satu pintu kita mendapatkan husnul khotimah manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sidang bagi Allah muliakan, khatib berwasiat bagi diri kita sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita senantiasa membangun tekad untuk senantiasa menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam mentaati Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Khatib selalu sampaikan bahwa setiap kita lemah kecuali atas kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan terlalu beda dengan apapun yang kita miliki, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu ilmu, atau apapun yang kita miliki, maka semua itu adalah sesuatu yang fana, pasti akan meninggalkan kita, atau kita yang belum meninggalkan semua itu. Dan tidak yang tersisa kecuali amal-amal yang telah kita catat, yang telah dicatat oleh para malaikat. Dan karena itu sekali lagi, marilah kita senantiasa berharap bersandar kepada Allah Ta'ala, karena dialah satunya zat yang hendak menjadi sandaran kita. Kita tidak bisa selamat di dunia ini dan di akhirat ini kecuali atas keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ma hal tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله.